Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis 23 Juni 2022 terambil dari Yesaya 60 ayat 10. Firman Tuhan berkata, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi ikon Paulion ni halak sileban muse aka parikmu. Jala akar raja nasida marhala doi ho. Ai di bagasan rimas sudo ho hulis singi. Nasai laon. Jala di bagasan taluk ni rohaku nunga hu asihi ho nuaing. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik di balik hajarannya ada kasih Tuhan untuk memulihkan kita. Jemaat yang saya kasihi, kumpulan surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini dan dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang, mengungkapkan bahwa setiap manusia pasti mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dan setelah itu berlalu, masa di mana ada kebahagiaan pun akan muncul. Pembuangan ke Babel merupakan masa sulit yang dihadapi bangsa Israel. Sebagian dari mereka ada yang dibunuh dan dibawa sebagai tawanan perang. Namun, Nabi Yesaya menyadari kalau semua itu terjadi karena mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Meski demikian, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, kendati mereka sering menyakiti hatinya. Allah mengeluarkan mereka dari keterpurukan hingga menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Yesaya 60 ayat 10. Tindakan menghajar yang dilakukan Tuhan terhadap anak-anaknya bukanlah karena ia tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, ini adalah bagian dari kasihnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Tuhan menghajar kita bukanlah untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya kepada kita, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat. Tuhan mengasihi kita apa adanya, namun ia tidak akan membiarkan kita tetap dalam keadaan yang apa adanya. Karena itu, ia akan memproses dan membentuk kita sampai kita menghasilkan buah-buah terbaik. Hajaran Tuhan terhadap anak-anaknya hanyalah untuk memurnikan kita sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia 4 ayat 19. Berapa lama Tuhan menghajar kita? Sampai maksud dan tujuannya tercapai, serta tergantung kerelaan hati kita untuk dibentuk Tuhan. Semakin memberontak, semakin lama proses yang harus kita jalani. Seperti bangsa Israel yang harus mengalami hajaran Tuhan 40 tahun di padang gurun karena tegar tengkuk. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Mazmur 94 ayat 12. Tuhan menghajar kita dengan tujuan untuk pemulihan. Seperti ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mazmur 126 ayat 1. Hajaran Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku semuanya, banyak orang ingin mengalami pemulihan, rumah tangga yang dipulihkan, hubungan dengan keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, pekerjaan dan bisnis dipulihkan, pelayanan dipulihkan, keadaan yang terpuruk dipulihkan.
menginginkan pemulihan seperti itu tentu tidak salah. Itu harapan yang sangat baik. Hanya patut disayangkan, kita berharap mengalami pemulihan tapi kita sendiri tidak mau melakukan pertobatan. Padahal syarat utama terjadinya pemulihan adalah pertobatan. Tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan. Bagian Tuhan adalah memulihkan keadaan kita, sedangkan bagian kita adalah bertobat. Orang Kristen sejati yang sudah mengalami perubahan di dalam hidupnya memiliki kasih, dan di bawah penguasaan Roh Kudus tidak ada kekasaran di dalam dirinya dan lebih mengasihi orang lain. Kemudian juga memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Bapa, yaitu dengan melakukan apa yang dikehendaki Bapa di dalam kehidupannya dan menyalurkan pengalamannya kepada orang lain. Orang di sekitar kita akan terpengaruh dengan keadaan, ucapan, dan perbuatan kita. Selanjutnya, pengaruh ini akan diteruskan oleh orang lain kepada orang yang lainnya lagi. Mari menjadi orang yang memberi pengaruh yang baik sebagai buah dari pertobatan dan pemulihan yang telah diberikannya kepada kita di dalam kasih-Nya yang agung itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menyadari bahwa di balik hajaran Tuhan ada kasih Tuhan yang tersembunyi untuk membawa kami ke dalam sebuah pertobatan yang mendatangkan pemulihan bagi kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu dan yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.